Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mata kuliah e-business semester 6 tentang e-property. Langsung saja perkenalkan, nama saya Puja Lasari. Nama saya Restika Maida Mayanti. Saya Kurnia Nur Fajar. Silakan disimak videonya. Analisis dan perancangan e-property berbasis WordPress. Studi kasus Makmur Jaya Property, kelompok 2, e-property yang terdiri dari saya Restika Maida Mayanti, 2 Puji Ayu Lestari, 3 Kurnia Nur Fajar. Waalaikumsalam. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa arti kata properti dalam dunia penilaian properti. Dalam hukum Inggris, barang dan segala sesuatu yang secara hukum dalam status dimiliki oleh seseorang atau badan hukum disebut personal property. Sedangkan tanah dan bangunan biasa disebut real property. Terkadang untuk memperjelas karakteristik jenis properti, maka istilah real estate sering dipakai untuk tanah dan bangunan. Menurut Kyle 2002, membedakan tingkatan properti mulai dari tanah dan sumber daya alam yang melekat atau land, segala pengembangan buatan manusia yang ada dan melekat pada tanah atau real estate, serta adanya hak kepemilikan atas tanah beserta semua pengembangannya yang dilindungi oleh hukum yang berlaku. Dan kedua, jenis-jenis properti. Properti personal. Yang pertama, yaitu merupakan jenis properti yang dapat dipindahkan dan tidak melekat pada tanah atau menjadi satu kesatuan dengan bangunan. Kedua, properti real merupakan hak kepemilikan atas kepentingan hukum yang melekat pada real estate atau hubungan hukum penguasaan yuridis oleh pemilik atas real estate. Yang ketiga, perusahaan atau badan usaha adalah entitas komersial, industri, jasa, atau investasi yang menjalankan kegiatan ekonomi. Sedangkan badan usaha biasanya bersifat mencari keuntungan. Latar belakang Makmur Jaya Property. Itu latar belakang studi kasus yang kami analisa. Bidang properti adalah bidang yang menjawab kebutuhan segmen hunian perumahan atau apartemen di tanah air yang setiap tahunnya selalu meningkat dan belum terpenuhi pasokannya, baik oleh Makmur Jaya Property dalam upaya mendukung pemerintah bertekad untuk memberikan kontribusi dalam menyediakan kebutuhan papan bagi masyarakat Indonesia. Dalam upaya untuk mewujudkan hal tersebut, sebagai langkah awal dan strategi perusahaan dalam melakukan terobosan dengan menciptakan desain dan konsep arsitektur bangunan yang dapat diterapkan untuk proyek hunian. Bukan sekedar menyediakan ruangan dan tempat, tetapi kami berusaha agar setiap bangunan yang dikembangkan perusahaan kami menjadi tempat yang nyaman dan memberikan ketenangan dan kesejukan bagi penghuninya yang dapat melaraskan kehidupan dengan alam di sekitarnya dan membuat penghuninya sehat lahir dan batin. Yang profil Makmur Jaya Property. Makmur Jaya Property berdiri sejak tahun 2020. Makmur Jaya Property adalah sebuah bentuk usaha e-property yang menjual berbagai macam properti yang sangat up to date guna membantu warga Indonesia maupun warga negara asing untuk menciptakan tempat tinggal yang nyaman sesuai keinginan. Dengan konsep pemasaran menggunakan website yang dirancang sendiri guna mempermudah masyarakat untuk menemukan desain sesuai keinginan. Dan visi misi Makmur Jaya Property selanjutnya akan dilanjutkan oleh Puji Ayu Lestari. Visi dan misi Makmur Jaya Property. Visi menjadi perusahaan pengembangan nasional yang terkemuka dan berdaya saing internasional. Misi 1. Mengembangkan produk yang up to date serta unggul, inovatif, dan memberikan kenyamanan bagi konsumen. 2. Ramah lingkungan. 3. Menjalin kemitraan strategis dengan mitra kerja. 4. Mewujudkan sumber daya manusia unggul dengan memperlihatkan peningkatan kesejahteraan pegawai. Kelebihan dan kekurangan menggunakan WordPress sebagai media untuk bisnis properti. 1. Kelebihan WordPress. 1. Bersifat bebas, free atau gratis karena lisensi di bawah GNU Public Lisensi. Dapat digunakan secara offline menggunakan web server yang diinstal secara lokal.
3. Dapat diinstal pada web hosting yang mendukung penggunaan PHP dan MySQL. Versi PHP yang digunakan minimal adalah versi 4.2 dan versi MySQL minimal adalah 3.23.x. Dapat diintegrasikan dengan postingan melalui email, link manager untuk mempermudah proses pembuatan link dengan blog atau situs lain. Sangat mudah untuk melakukan proses administrasi dan perawatan tanpa harus memiliki pengalaman dalam ngeblog. Kekurangan WordPress: tidak bisa mengatur halaman hosting, konten atau blog tidak mutlak milik sendiri, tidak leluasa untuk menata tampilan blog, tidak bisa menggunakan plugin, tidak menerima skrip iklan bisnis Google AdSense. Selanjutnya untuk bagian WordPress-nya akan dibahas oleh Kurnia Nurfajar. Ya, lanjut masuk ke menu websitenya. Jadi ini model-model yang ditawarkan, contohnya seperti ini. Ini adalah foto tipe rumah modern tipe A, dan ini spesifikasi sudah tertera di sini, yaitu rumah tipe A ini mempunyai 4 kamar tidur, 3 ruang santai, 2 kamar mandi, 1 dapur, 1 garasi. Garasinya itu mau 3 mobil. Dan harga sudah tertera di sini. Lanjut ke rumah modern tipe B. Tipe B ini contoh rumahnya sudah jadi. Ini 4 kamar tidur, 2 ruang santai, 2 kamar mandi, 1 dapur, garasi 1 mobil. Jadi dia muatnya cuma 1 mobil doang. Dan ini rumah tipe C. Berbeda dari yang lain karena dia adalah tipe terendah dari properti kami. Itu mempunyai 3 kamar tidur, 1 ruang santai, 1 kamar mandi, dapur, garasi, muat 1 mobil, dan ini tertera juga harganya. Dan ini proses pengerjaannya. Kita masuk ke, terus ini sudah masuk ke menu halaman websitenya, ke beranda. Ini contoh yang tadi yang sudah di crop tadi di PowerPoint. Tahun berdiri 2020, tersedia 100, fasilitas taman 12, dan ini proses pengerjaannya. Untuk detail informasi silakan klik sini. Ini kontaknya, ini email, dan ini sosmed kami. Terus kalau misalnya ini mau lihat info detailnya lagi, nih profil perusahaan. Ini sejarahnya, dan ini visi misinya. Ya, visi dan misinya terdiri dari 4. Dan ini untuk kontak kami. Kalau ada yang berminat silakan ke email ini atau hubungi nomor perusahaan. Untuk ingin tahu lebih detail lagi ke sosmed, ini sudah kami sediakan. Atau pengen kirim pesan kepada perusahaan kami, ya ini klik sini, emailnya, situs webnya, kasih tahu apa, terus ini pesannya, nanti kirim kami. Nanti otomatis langsung masuk ke kontak kami. Itu saja yang saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.